Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Kali ini saya berjalan ke rumahnya, ke kantornya Pak Hilarius SH. Pak Hilarius ini seorang advokat senior di Jogja yang saya juga sudah beberapa kali menayangkan beliau ini di televisi. Kali ini saya ingin bertanya yang lebih dalam lagi kepada Pak Hilarius. Selamat berjumpa Pak Hilarius. Selamat sore nih, udah selamat sore nih. Ya. Selamat jumpa kembali Pak. Ya, Pak Hilarius, ini apa kabar ini? Anda selama ini sebagai seorang advokat sudah marang melintang ya? Seperti apa ini ceritanya Pak Hilarius? Selamat siang Pak Argo, menjelang sore. Terima kasih untuk sesowan ke kantor, ngobrol-ngobrol ringan ya. Ngobrol ringan. Ya kalau situasi hukum saat ini saya kira kita prihatin, ya. Tapi saya percaya bahwa masih ada titik terang di mana kita harus berjuang untuk mendapatkan keadilan yang sebenarnya. Walaupun dengan situasi hukum kita yang banyak dipertanyakan oleh masyarakat, tapi sebagai advokat, sebagai lawyer, tentu kita harus punya pilihan untuk berada pada garis yang benar, pada jalan yang benar untuk memperjuangkan hak masyarakat dan juga bagi orang-orang yang mempercayakan kepada kita. Artinya Anda tetap optimis dengan profesi advokat ini ya? Sampai hari ini saya mencintai panggilan jiwa saya menghargai apa yang saya lakukan hari ini, dan saya menghormati betul perjuangan saya untuk ada di jalur ini. Karena kan ada suara dari kawan-kawan itu bahwa sekarang ini, terutama yang awal saya tanyakan itu pada Pak Daris Purba, advokat senior di Jogja juga, pendiri LBH dulu. Dia mengatakan bahwa sekarang ini sulit untuk melahirkan advokat sekelas Artijo Alkotsar, Anan Buyung Nasution dan sebagainya itu. Menurut Pak Hilarius seperti apa ini? Saya kira begini. Memang untuk menemukan setiap zaman itu pasti ada orangnya, dan setiap orang pasti ada zamannya. Ada eranya ya. Ada alirannya. Mempersamakan lawyer zaman ini untuk bisa mendapatkan seorang advokat sekelas almarhum Anan Nasution, ya senior saya, abang saya juga di LBH dulu, karena beliau adalah pendiri dan saya pernah di LBH. Tentu memperbandingkan seperti cerita bumi dan langit. Tapi saya pikir harapan dan keinginan yang besar dari lembaga advokat, terutama profesi advokat, untuk melahirkan tokoh-tokoh seperti almarhum, tentu bukan pilihan yang mudah dan pilihan yang gampang. Apalagi dengan sistem rekrutmen sekarang untuk gampang untuk menjadi lawyer itu menurut saya agak kesulitan sebetulnya untuk menemukan seorang sekelas beliau. Oh gitu ya. Saya yakin agak sulit karena sistem rekrutmen sekarang itu menurut saya terlalu mudah bagi orang untuk mendapatkan status lawyer. Terlalu terbuka ya? Terlalu terbuka, bukan soal terbukanya, terlalu gampang. Oh terlalu gampang. Oh. Dan itu kesalahan itu nggak bisa dilimpahkan kepada, tanggung jawab itu diberikan pada organisasi advokat, tapi juga kepada negara. Negara sebenarnya sudah memberikan undang-undang bagi perlindungan advokat, tetapi soal pelantikan, soal sumpah itu kan tanggung jawab di Mahkamah Agung. Saya kira dengan surat edaran Mahkamah Agung yang memberi ruang begitu besar kepada lembaga advokat untuk melantik dan menyumpah calon lawyer, calon advokat, maka disitulah sebenarnya menjadi masalah bagi regenerasi pendidikan advokat sampai hari ini. Iya. Itu menurut saya problem besar ada di situ. Dulu masih zaman praditunggal, ya, untuk jadi lawyer itu berat, untuk menjadi lawyer itu susah. Harus magang dulu gitu ya? Magang, bukan soal magang Pak. Orang harus punya ilmu. Kalau melulus harus punya ilmu kan? Orang harus, kalau lulus harus belajar. Sekarang orang bisa aja dia nggak pernah belajar tuh bisa jadi advokat. Artinya pensiunan pun bisa jadi advokat ya sekarang ya. Terus yang nggak tahu kuliahnya kita nggak jelas, magangnya juga nggak jelas. Terus belajarnya juga kita nggak tahu di mana, tiba-tiba bisa jadi advokat. Tiba-tiba udah tahu ikut sidang. Problem itu menurut saya itu masalah besar bagi advokat, bagi organisasi advokat.
Sebenarnya kita kalau mau jujur, kita bisa aja ikut kampus, seperti dunia di kampus. Ya. Di kampus itu ada kampus swasta, ada kampus negeri, dan di mana-mana ada kampus. Tapi kan sistem pendidikan dokumennya kan sama, Ya. ya kan? Ya. Nah, kenapa nggak kita Standarisasinya jelas ya. Kita harus punya standarisasi soal itu. Kenapa luar di Amerika begitu maju, betul disegani? Karena standarisasinya betul. Nah gitu loh. Ya. Nah, kita sementara ini jauh dari pikiran untuk bagaimana memajukan organisasi advokat. Karena cenderungan untuk bisa mempermudah proses pelantikan, mempermudah proses rekrutmen, mempermudah proses magang. Ya, ini yang menurut saya jadi masalah. Dan itu menurut sekarang ini jadi beban bagi profesi advokat. Artinya persoalan utamanya justru pada regenerasinya itu ya? Ya nggak jalan. Oh, ya nggak jalan ya. Nah, dan itu menurut saya problemnya bukan di organisasi, tapi dengan dikeluarkan surat edaran Mahkamah Agung untuk mempermudah proses pelantikan dan persumpahan itu jadi masalah. Artinya itu yang problem utama ya. Artinya problem kan utama. bukan pada organisasi advokatnya. Kalau organisasi advokat kan jelas berdasarkan undang-undang advokat ya, itu hanya ada 6 organisasi profesi advokat. Dan satu-satunya yang memberi tempat di dalam undang-undang itu adalah berdasarkan kesepakatan para pendiri organisasi advokat waktu itu adalah Peradi. Lalu kemudian Peradi pecah semenjak ada kongres di Makassar, lalu pecah dan berkeping-keping berkeping-keping ke hari ini. Lalu kemudian semenjak Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran untuk pelantikan dan pensumpahan itu, akhirnya ya seperti jamur di musim hujan. Artinya di Jogja aja ada lebih dari 20 ya organisasi. Belum 20 tapi ada di atas, ada 10 lebih lah organisasi gitu advokat yang berhak untuk mengajukan sumpah dan di Jogja ya. Kalau di Indonesia kan lebih banyak lagi kan? Oh banyak banget. Oh iya. Karena kan ketika saya interview dengan Daris kan persoalan istilahnya keindependenan si advokat itu juga perlu. Artinya dia jangan dekat-dekat dengan kekuasaan dan juga dengan dekat-dekat dengan uang. Menurut Mas Hilarius seperti apa ya? Sebetulnya begini, di dalam undang-undang advokat itu kan sudah memberi semacam klausula ya, bahwa menjadi ketua organisasi advokat tidak boleh menjadi pengurus partai politik. Jelas. Iya. Tetapi orang harus bisa membedakan antara kepentingan partai politik dan kepentingan organisasi advokat. Kaitannya dengan uang, menurut saya adalah bahwa profesi advokat itu kan sebuah penghargaan, sebuah profesi panggilan yang dibayar berdasarkan prestasi kerja. Iya. Kalau dikaitkan dengan uang, saya kira profesi yang menyangkut profesi ya seperti lawyer, seperti dokter itu kan pasti berhubungan dengan jasa. Jasa itu kan pasti bicara soal uang. Sepanjang manajemen pengelolaan uang itu berkaitan dengan perkara itu benar, nggak ada masalah sebetulnya. Yang jadi masalah itu adalah uang itu bisa membeli segalanya. Bisa membeli profesi, bisa membeli partai, bisa membeli apa untuk mengelola. Bahkan bisa membeli keadilan ya, Pak? Bisa membeli keadilan. Nah, itu menurut saya problem. Iya. Nah, itu loh. Artinya letaknya sebetulnya bukan pada uangnya, tapi pada porsinya untuk apa gitu. Porsinya untuk apa? Okay. Dan kepentingan uang untuk apa? Apakah untuk memberi jasa atau mengelola kepentingan? Iya. Nah, Oke. Itu. Terakhir Pak Hilarius, karena waktu kita juga terbatas, menurut Anda kedepannya nanti Anda masih, meskipun di awal tadi Anda tetap optimis ya, saya ingin yang lebih tegas lagi, kedepannya lagi nanti Anda mau seperti apa sebagai seorang advokat? Jadi gini, seperti saya katakan di awal, sampai hari ini saya masih mencintai profesi ini. Saya masih setia dengan jiwa dan semangat saya untuk berada di dunia lawyer, dunia advokat. Harapan ke depan saya kira satu-satunya yang perlu dilakukan oleh organisasi advokat kalau ingin melahirkan organisasi advokat atau ingin melahirkan profesi advokat yang mumpuni, yang advokat-advokat yang disegani, maka rubahlah sistem pendidikannya, rubahlah sistem rekrutmennya. Cuman itu saja. Oke. Kalau mengabaikan dua hal itu, saya kira kita tetap akan seperti begini. Dan akhirnya problem organisasi advokat yang melahirkan advokat-advokat itu jadi bermasalah karena tidak memiliki kapasitas, tidak memiliki kemampuan, ya akhirnya ya kasihan juga bagi teman-teman advokat yang lain yang ya kadang-kadang
begitu-begitu saja menurut saya. Artinya bisa semakin berkeping-keping tadi ya. Berkeping-keping dan tidak menghasilkan apa-apa. Oke. Nah, itu. Oke. Terima kasih Pak Hilarius. Ya, sama-sama. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomugro, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.